Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Joy Sandi Pasaribu, berada di Angkatan 24, Kelompok 3, peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini saya akan memaparkan video mengenai mind map, modul akuntabilitas, dan nasionalisme. Berikut penjelasannya. Adapun pengertian dari mind mapping adalah pemetaan pemikiran yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, dan hal lain dalam bentuk bagan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dalam topik akuntabilitas, ada beberapa hal yang akan dijelaskan secara mendetail, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS yang akuntabel. Dan materi tersebut akan tersaji dalam bagan mind mapping berikut ini. Pada gambar mind mapping ini dapat dimulai dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana ciri seorang PNS yang akuntabel. Dalam pengertian harafiah, akuntabilitas itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi yang memiliki capaian. Untuk penjelasan dari setiap mind mapping akuntabilitas, berikut dapat dilihat secara lebih detail pada gambar selanjutnya. Untuk konsep akuntabilitas itu sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu aspek-aspek, tingkat, dan akuntabilitas publik. Aspek-aspek yang ada pada konsep akuntabilitas itu adalah merupakan suatu hubungan atau relationship, berorientasikan pada hasil atau result oriented, memerlukan laporan atau reporting, dan memiliki konsekuensi serta memiliki perbaikan dalam hal kinerja. Untuk tingkatan dalam konsep akuntabilitas yang paling rendah adalah dimulai dari akuntabilitas personal, lalu akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Pada akuntabilitas publik, memiliki jenis akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, dan memiliki fungsi untuk mengontrol demokrasi, pencegahan korupsi, dan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk mekanisme akuntabilitas, kita dapat melihat dalam bagan atau mind mapping, terdapat beberapa hal yaitu lingkungan kerja, seperti kepemimpinan yang dibutuhkan, integritas, kepercayaan, transparansi, kejelasan, keseimbangan, konsistensi, dan responsibilitas. Selanjutnya kita juga dapat melihat tentang alat akuntabilitas yang meliputi perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dan berikutnya adalah mengenai dimensi dari mekanisme akuntabilitas itu sendiri. Lalu ada akuntabilitas dalam konsep yang meliputi transparansi akses informasi, praktek orang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan, dan penggunaan data informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Selanjutnya kita bisa lihat pada bagan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel dengan menerapkan nilai dasar dan kode etik yang berlaku. Ada juga asas penyelenggaraan kebijakan sebagai PNS yang akuntabel, bagaimana perilaku PNS yang mencerminkan sikap akuntabel. Yang terakhir adalah bagan mind mapping tentang nasionalisme, dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada bagan berikut ini dapat kita lihat, untuk dapat menjadi seorang ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan, perlu menerapkan dan mengimplementasikan 5 sila yang ada pada Pancasila untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.